Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat membuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Yang selanjutnya yaitu diagram fishbone tentang analisis akar penyebab masalah korupsi dan ketidaktransparan. Dalam konteks korupsi di Indonesia, terdapat beberapa kategori penyebab yang dapat diidentifikasi dalam masalah korupsi. Yang pertama dan utama yaitu faktor manusia. Misalnya, kurangnya integritas individu seringkali menciptakan suasana yang tidak memungkinkan praktik korupsi. Selain itu, budaya korupsi yang sudah mengakar dalam masyarakat dan institusi membuat tindakan korupsi tampak normal. Ketidakpuasan terhadap gaji dan fasilitas juga berkontribusi mendorong individu untuk mencari cara-cara tidak etis untuk memenuhi kebutuhan. Yang selanjutnya, faktor organisasi, di mana faktor organisasi ini memiliki peranan penting, seperti lemahnya pengawasan internal dalam lembaga pemerintah atau organisasi, memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dan struktur organisasi yang tidak transparan juga dapat menimbulkan ruang untuk korupsi. Sementara rendahnya akuntabilitas pejabat publik mengurangi efek jera bagi pelaku korupsi. Yang ketiga yaitu faktor proses, di mana prosedur yang tidak efisiensi bisa menciptakan celah bagi praktik korupsi, terutama jika sistem pelaporan dan pengaduan minim. Proses pengadaan yang tidak transparan juga sering dimanfaatkan untuk melakukan korupsi. Faktor yang keempat yaitu faktor lingkungan yang berkontribusi pada perahnya korupsi, seperti tekanan dari pihak luar, contohnya lobbying, seringkali mempengaruhi keputusan pejabat publik. Dan ketidakstabilan politik dapat menciptakan peluang bagi praktik korupsi. Sementara ketidakadilan sosial dan ekonomi meningkatkan ketegangan yang dapat memicu perilaku korup. Yang kelima yaitu faktor hukum, di mana faktor hukum ini memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Jika penegakan hukum lemah dan ketidakpastian hukum membuat pelaku korupsi merasa nyaman dan melakukan tindak korupsi secara terus-menerus. Dan kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggar juga tidak memberikan efek jera yang cukup. Dan faktor yang terakhir itu adalah teknologi, di mana faktor teknologi ini tidak bisa diabaikan, seperti kurangnya sistem informasi yang terintegrasi menghambat transparansi masalah korupsi. Sedangkan minimnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung akuntabilitas dapat memperburuk situasi korupsi. Dan ketidakpahaman masyarakat tentang teknologi juga dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pengawasan masalah korupsi di Indonesia. Di suatu hari, ada sebuah kelas yang terkenal akur dan damai, namanya PSPF 23 Bita. Singkat cerita, ketika suatu mereka sekelas ingin jalan-jalan di libur semester
dan mereka berencana liburan ke Bali. Dan akhirnya rencana mereka disepakati oleh seluruh anggota kelas untuk liburan ke Bali dengan uang pungutan 20.000 per hari dikumpulkan ke bendahara, dan setiap hari mereka rajin mengumpulnya ke bendahara yang boros. Uang yang dikumpul tidak dicatat dan habis digunakan untuk berfoya-foya. Di saat kelas sudah habis, Syarifah dan sahabatnya pulang bersama. Tiba-tiba sahabatnya mengajaknya untuk ikut belanja, nongkrong, dan jalan-jalan seperti biasanya yang mereka lakukan, dan Syarifah menerima ajakan kedua sahabatnya. Saat keluar dari gedung mereka berpisah, pulang ke rumah masing-masing agar mengganti baju dulu dan janjian ketemu di Maju bersama jam 2 untuk belanja dan nongkrong. Tetapi Syarifah berjalan dan berkata dalam hatinya, katanya, Aduh, gimana ya? Padahal duit aku udah habis. Tapi aku kan udah janji mau ikut belanja sama mereka. Aduh, gimana ya? Oh iya, kan aku megang uang kas. Maki itu aja lah. Terlihat setelah beberapa bulan kemudian, bendahara mulai malas mencatat uang iuran liburan mereka. Setiap yang memberikan pungutannya, dia tidak mencatat uangnya dan langsung disimpan. Selanjutnya ketika beberapa bulan kemudian, teman-teman sekelasnya membahas iuran outing. Sebelum bendahara hadir di kelas mereka, membicarakan tentang rencana mereka untuk liburan ke Bali, karena libur semester telah tiba. Namun sebelumnya, mereka ingin mengakumulasi berapa uang yang sudah terkumpul, dan mereka menunggu bendahara datang. Setelah bendahara datang, satu kelas tersebut menanyakan buku catatan kepada bendahara untuk mengakumulasi berapa uang mereka yang sudah terkumpul, tetapi kata bendahara buku catatannya tinggal, dia lupa membawanya. Dari sejak itu, Syarifah sang bendahara tidak pernah hadir lagi. Uang yang dipegangnya hilang tanpa kabar, habis untuk kesenangan semata. Semua sekelas itu menelpon dan mencoba menghubunginya, tapi mereka semua diblokir, dan sejak itu juga senyum anak kelas tersebut hilang. Semua rencana mereka batal tak terlihat. Namun setelah beberapa waktu, mereka menggantikan sang bendahara yang korup, dan untuk saat ini bendahara yang baru berbeda sifatnya. Dia selalu mencatat keuangan kelas itu, mulai dari pemasukan hingga pengeluaran, membuat laporan keuangan setiap bulannya.
Dan tiap bulan uang yang terkumpul dia simpan di bank untuk menghindari tindakan korup yang dapat merugikan individu lain. Korupsi di Indonesia semakin merajalela disebabkan oleh berbagai faktor. Di satu sisi, kita melihat individu yang memanfaatkan posisinya. Fenomena ini kerap terjadi di banyak sektor, di mana jabatan atau kekuasaan disalahgunakan untuk memperkaya diri. Kurangnya pengawasan serta sanksi hukum yang sering terjadi membuat para pelaku merasa aman seolah kebal dari konsekuensi. Namun, di sisi yang lain, masih ada individu yang lebih jujur, yang tetap memegang teguh integritas dan transparansi dalam menjalankan tugasnya. Mereka menjadi contoh bahwa meskipun lingkungannya di sekitarnya rentan korupsi, pilihan untuk tetap berbuat benar tetap ada. Perbandingan ini menunjukkan dua jalan yang sangat berbeda. Satu mengarah pada kehancuran moral, dan satu lagi membawa harapan dan perubahan yang positif. Maka, kian maraknya korupsi ini hanya bisa dilawan dengan kesadaran akan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Langkah kecil dimulai dari diri sendiri untuk kemudian menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius karena dampaknya yang merusak hampir semua aspek kehidupan. Praktik korupsi melemahkan tata kelola pemerintah dengan menciptakan lingkungan yang tidak transparan dan penuh dengan ketidakadilan. Selain itu, korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, di mana investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri seringkali terganggu karena korupsi yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan birokrasi yang berbelit-belit. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan justru hilang akibat praktik-praktik penyimpangan, sehingga memperlambat kemajuan negara. Korupsi juga memperparah kesetimbangan sosial. Masyarakat yang berbeda di lapisan bawah semakin terpinggirkan karena dana-dana bantuan yang seharusnya mereka terima diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketidaksetaraan ini semakin mengakar, membuat akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan menjadi lebih sulit dijangkau oleh mereka yang lebih membutuhkan. Dalam sektor penegakan hukum, korupsi menciptakan sistem yang tidak adil. Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam praktik korupsi, keadilan menjadi sulit dicapai karena hukum bisa dibeli atau dimanipulasi. Ini menciptakan rasa frustasi di kalangan masyarakat yang merasa bahwa hukum tidak lagi berpihak kepada yang benar, melainkan kepada mereka yang memiliki uang atau kekuasaan, seakan-akan lo punya uang, lo punya kuasa. Korupsi juga mengganggu stabilitas politik dan proses demokrasi di Indonesia. Pemimpin yang terpilih melalui cara-cara curang atau manipulasi cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompoknya daripada kepentingan rakyat. Akibatnya, korupsi menodai proses demokrasi dan menghalangi terciptanya pemerintahan yang benar-benar berfungsi untuk kesejahteraan rakyat. Nah, mengapa sih korupsi di Indonesia bukannya hilang malah justru semakin parah? Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Meskipun Indonesia memiliki lembaga anti korupsi seperti KPK, namun penegakan hukum terhadap kasus korupsi ini seringkali tidak konsisten. Pelaku korupsi yang memiliki kekuasaan politik atau pengaruh yang besar seringkali mendapatkan perlakuan yang lebih ringan. Ada juga kasus di mana intervensi politik dan kekuasaan menghalangi proses penegakan hukum yang adil. Akibatnya, banyak pelaku korupsi yang tidak diadili secara maksimal atau bahkan lolos dari hukuman sehingga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum saat ini. Lalu yang kedua, budaya korupsi sudah mengakar di Indonesia. Tanpa kita sadari, seringkali kita temukan korupsi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tingkatan yang kecil sampai pada tingkatan yang besar. Selain itu, korupsi di Indonesia juga telah menjadi bagian dari budaya birokrasi dan politik saat ini. Budaya suap, gratifikasi, dan kolusi tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran moral yang besar, melainkan hanya sebagai hal yang lazim dilakukan untuk mempercepat atau mempermudah suatu proses administrasi. Mentalitas seperti inilah yang sudah berkembang sejak lama, sehingga usaha-usaha yang dilakukan untuk menghilangkan korupsi dari sistem menjadi sangat sulit.
Budaya korupsi sudah sangat mengakar di Indonesia. Hal ini membuat praktik-praktik kotor dalam politik sulit diberantas karena dianggap normal oleh sebagian banyak orang. Lalu yang ketiga, kurangnya kontrol dan pengawasan publik. Pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran publik dan pelayanan proyek-proyek pemerintah masih sangat lemah. Sistem audit seringkali tidak dijalankan secara optimal dan celah dalam peraturan serta kebijakan memberikan ruang bagi para pejabat untuk penyalahgunaan dana publik. Selain itu, pengawasan oleh masyarakat atau media juga sangat terbatas karena akses terhadap informasi dan transparansi anggaran sering tidak tersedia dengan baik. Hal inilah yang menciptakan situasi di mana dana publik mudah dimanipulasi oleh para koruptor dan tidak ada sanksi yang jelas. Lalu yang keempat, tidak ada efek jera yang kuat bagi para koruptor. Hukuman-hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi seringkali tidak menimbulkan efek jera yang cukup. Banyak para pelaku korupsi yang masih dapat menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani masa hukuman. Karena aset mereka tidak disita sepenuhnya atau hukuman penjara yang tidak dijatuhkan secara proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan. Bahkan ada beberapa koruptor yang setelah keluar dari penjara masih memiliki pengaruh dalam dunia politik atau bisnis. Hal inilah yang menciptakan kesan bahwa korupsi adalah kejahatan yang menguntungkan karena hukuman yang diterima tidak sebanding dengan keuntungan finansial yang didapat. Lalu yang kelima, minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Nah, salah satu alasan utama korupsi di Indonesia mudah terjadi karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Sistem keuangan publik yang tidak transparan menciptakan banyak peluang bagi para koruptor untuk penyelewengan. Tanpa mekanisme yang jelas dan akuntabel, dana bisa dialurkan atau digunakan sesuka hati dan tidak sesuai dengan yang semestinya. Dan hal ini sulit untuk terdeteksi. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi anggaran juga memperparah masalah korupsi. Karena masyarakat tidak bisa melakukan kontrol atau pengawasan langsung dalam dana publik. Lalu yang terakhir, pendidikan dan kesadaran anti korupsi masih sangat rendah. Nah, salah satu tantangan besar dalam pemberantasan korupsi saat ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahayanya korupsi. Pendidikan anti korupsi seharusnya menjadi bagian dari kurikulum, namun masih belum merata di seluruh tingkat pendidikan di Indonesia. Banyak sekali masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dampak buruk dari korupsi, terutama bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat cenderung tidak terlalu peduli terhadap korupsi, atau bahkan banyak sekali masyarakat yang justru secara tidak sadar mereka ikut terlibat dalam praktik korupsi yang kecil, seperti contohnya memberikan suap untuk mempercepat layanan publik. Dampak dari tindakan korupsi yang pertama adalah merusak diri sendiri, kepribadian, dan masa depan. Nah, korupsi ini dapat mengubah karakter dan kepribadian seseorang. Ini terlibat dalam tindakan tidak etis yang dapat membuat individu kehilangan nilai-nilai moralnya. Nah, ini juga dapat mempengaruhi masa depan seperti kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik karena reputasi yang sudah tercemar. Yang kedua adalah kehilangan nama baik. Ketika seseorang terlibat dalam korupsi, nama baiknya bisa hilang. Orang lain cenderung menghakimi berdasarkan tindakan negatif, dan ini dapat mempengaruhi pandangan orang lain terhadap individu tersebut. Nah, yang ketiga itu sulit mendapatkan kepercayaan kembali. Nah, setelah terlibat dalam korupsi, sangat sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan adalah fondasi dari hubungan, dan begitu kepercayaan itu hilang, hubungan tersebut bisa terganggu bahkan hancur. Yang keempat, dikucilkan oleh orang-orang sekitar. Korupsi seringkali membuat individu dijauhi oleh teman-teman, keluarga, dan rekan kerja. Dampak negatif ini bisa menyebabkan orang-orang enggan bergaul ataupun berinteraksi dengan mereka. Yang kelima, mengakibatkan stres hingga depresi. Rasa bersalah, cemas, dan takut akan konsekuensi hukum dari tindakan korupsi ini dapat memicu stres berat. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa berkembang menjadi depresi, mengganggu kesehatan mental dan juga fisik. Adapun solusi untuk mengatasi korupsi adalah yang pertama, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, memberikan hukuman yang berat bagi koruptor termasuk korupsi agar ada efek jera. Yang kedua adalah reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik melalui digitalisasi layanan pemerintah, sehingga meminimalkan interaksi langsung yang dapat memicu praktek suap.
Yang ketiga adalah meningkatkan pengawasan publik, memperkuat mekanisme pengaduan publik yang mudah diakses dan transparan dalam menangani laporan terkait korupsi. Yang keempat adalah pendidikan anti korupsi, menanamkan nilai-nilai integritas agar usia dini melalui pendidikan formal dan non-formal, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi melalui kampanye-kampanye anti korupsi di sekolah, di kampus, dan tempat kerja. Yang kelima adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran, menerapkan sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan memastikan semua transaksi keuangan negara dapat diaudit oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang keenam adalah pembatasan pengaruh uang dan politik, menerapkan batasan dan kampanye, memperkuat pengawasan terhadap sumber dana partai politik untuk mencegah partai politik uang. Yang ketujuh adalah penguatan etika publik, menetapkan kode etik dan aturan yang tegas tentang konflik kepentingan bagi pejabat publik, serta memperlakukan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Yang kedelapan adalah kerjasama internasional, bekerjasama dengan negara lain dan lembaga internasional untuk melacak aset-aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri dan membawa para pelaku korupsi lintas negara ke pengadilan. Dengan integrasi ini, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan komitmen dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Yang saling memperkuat, sistem hukum yang lemah dan ketegasan dalam menindak pelaku korupsi menciptakan rasa aman bagi mereka yang terlibat, sehingga korupsi terus berkembang. Budaya politik yang cenderung transaksional serta praktik patronase dan nepotisme mengakar dalam birokrasi, menyebabkan korupsi bukan hanya terjadi di level tinggi, tapi juga merambah hingga ke tingkat yang lebih rendah. Selain itu, lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan rendahnya partisipasi serta kontrol masyarakat memperburuk situasi. Kemudian, faktor ekonomi juga turut mempengaruhi, di mana kesempatan korupsi seringkali diambil untuk memperkaya diri di tengah kesenjangan sosial yang tinggi. Di sisi lain, pendidikan moral dan etika yang belum maksimal membuat kesadaran publik akan bahaya korupsi tetap rendah. Akibatnya, meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, permasalahan ini justru semakin berkembang karena akar masalahnya tidak diatasi secara sistematik. Kemudian, korupsi tidak hanya mencederai keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperlambat kemajuan pembangunan. Untuk menghentikan laju ini, diperlukan reformasi besar-besaran yang melibatkan penegakan hukum yang lebih kuat, transparansi dalam tata kelola negara, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Langit memang terlihat kian mendung, badai semakin kencang merundung. Basa-basi rasanya tidak diperlukan lagi. Krisis sudah jelas terpampang hari-hari ini. Mungkin saja kita memang akan kalah, tapi kita bukan pecundang yang pasrah, yang sudah gantung sepatu sebelum pertandingan, yang menunduk dalam-dalam sebelum peluit panjang. Kita tidak rela melempar handuk ke lantai, karena kita belum sudi